Hormati, Sore Bang. Ketua Bawaslu, teman-teman anggota Kabupaten Lembata, Ibu Indah, anggota Bawaslu Kabupaten Lembata, sebagaimana yang sudah kita lewati dalam proses hari ini. Sejak pagi tadi jam 8 kami membuka pendaftaran sampai kita tutup per pukul 16.00 barusan tadi. Ada 2 pasangan calon yang datang mendaftar. Yang pertama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yeremias Ronaldi Sunur dan Lukas Libatama yang mendaftar tadi kira-kira sekitar pukul 11 siang pagi tadi. Kemudian yang kedua, pasangan calon Pak Thomas Kola dan Pak Godensius Mado Warnuni mendaftarkan registrasi sekitar pukul 15.00. Artinya untuk hari ini hanya 2 pasangan calon yang melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Lembata, dan setelah kami meneliti semua berkas pencalonan maupun syarat calon semuanya lengkap dan diterima. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ketua, berkaitan dengan lagu yang disampaikan dalam penerimaan bakal calon di Paslon Lembata Jaya, kami media mendengar bahwa ada sebutan Lembata Jaya. Oh iya. Lagu Mars tadi. Di Mars tadi ya. Ya, Mars mungkin itu kami sayembarakan. Kami sayembarakan jauh sebelum pasangan calon ini menamakan tagline namanya Lembata Jaya. Jadi proses pembuatan Mars itu melalui sayembara yang dinilai oleh tim independen yang ada tim juri yang kami bentuk untuk menilai itu. Dan itu adalah hak otoritas daripada tim yang penilai Mars itu, dan ditetapkan pemenangnya atas nama saudara Marjupian kalau tidak salah yang memenangkan sayembara Mars itu. Dan di dalam Mars memang betul tadi disebutkan ada kata Lembata Jaya yang harusnya tadi diputar pertama, tapi kan lampu padam tadi sehingga tidak sempat didengarkan. Baru kita dengarkan ketika di pendaftaran calon pasangan kedua tadi. Jadi untuk Mars ini jauh sebelum pasangan calon ini datang mendaftar di sini dengan tagline itu. berarti tidak ada afiliasi Jadi KPU dengan pakai tertentu. tendensi politik apapun dalam Mars itu untuk ke pasangan calon tertentu. Karena ini jauh sebelum itu. Di bulan apa Ibu Ina waktu itu Mars kita tetapkan pemenangnya ya? Dari launching juga. Iya, yang kita launching itu kan Marsnya sudah ada. Nah, jadi tidak ada tendensi apapun. Kami juga tidak tahu bahwa di kemudian hari ada pasangan calon yang menggunakan tagline itu. Itu kan di luar jangkauan kami. Kalau ketua dengan kondisi seperti ini apa tetap tidak bermasalah bagi KPU? Bagi kami tidak bermasalah, karena itu kami sudah tetapkan pemenang Marsnya. Akan menimbulkan presiden buruk bahwa ada penilaian bahwa KPU berpihak pada paslon tertentu dengan menggunakan tagline berbeda. Tidak, bagi kami tidak ada masalah, karena itu kami sudah jauh hari kami sudah tetapkan itu. Sebenarnya tadi saya mau menjelaskan itu, tapi karena pas lampu padam tadi. Sebab pada saat sambutan saya mau menjelaskan tentang kata Lembata Jaya yang ada dalam Mars kami. Nah, tapi kan lampu padam, baru didengarkan di pasangan kedua tadi kan. Ya bagi kami tidak ada masalah, karena ini kami sudah tetapkan. Ini karya seni orang yang tidak bisa kami rubah seketika, tidak bisa. Dan ini kami sudah tetapkan dia sebagai pemenang. Nah, jadi silakan, mungkin ada Dari sisi pengawasan, Bawaslu mungkin bisa memberikan apa sedikit dengan adanya lagu yang ini lagu resmi KPU ini, tapi ada unsur dengan berkaitan dengan pasangan calon. Apakah ini bukan menjadi KPU mempromosikan pasangan calon tertentu? Saya minta penjelasan dari Ketua Bawaslu. Ya, terima kasih. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua KPU bahwa proses untuk melahirkan Mars lagu ini jauh berlangsung sebelum ada penetapan hari ini, sehingga proses yang dilakukan dalam seleksi sayembara itu juga sudah dilakukan secara profesional oleh teman-teman, secara independen oleh tim jurinya. Jadi saya pikir hal seperti itu tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, kebetulan kita baru dengar juga tadi tagline-nya juri itu. Pak Ketua Bawaslu, apakah dengan itu karena sepertinya paslon mengkreasikan itu kemudian setelah lagu itu ada mengambil sesuatu yang ada diprediksi juga oleh penyelenggara, apa ada kemudian Bawaslu bersikap ke paslon misalnya?
untuk mungkin ganti tagline atau apa kira-kira kalau dinilai ada itu. Saya pikir tidak sampai sejauh itu ya, Tidak karena sampai itu. mekanisme dan prosedur dalam melahirkan sebuah lagu prosesnya sudah berjalan dari jauh-jauh hari sebelum hari ini penetapan itulah tagline mereka, sehingga kami juga memandang pasti semua dilakukan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan pada saat gambaran lagu itu dibuat. Apakah Bawaslu tidak khawatir ketika pada suatu saat nanti ternyata menimbulkan persoalan hanya dengan gara-gara ini, dari lagu dan tagline dari pasangan calon ini? Misalnya nanti ada suatu kebijakan yang ternyata dilakukan dan berpihak kepada paslon ini hanya karena dengan lagu ini, kira-kira Bawaslu dari sisi pengawasan. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, proses yang dilakukan oleh teman-teman dalam menghasilkan lagu ini kan proses yang sudah dilakukan secara profesional jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, jadi toh ketika nanti ada pasangan semacam tadi tagline-nya juga mirip, kan kita juga tidak bisa menduga bahwa tadi juga baru terjadi. Tetapi kami memastikan bahwa terkait dengan lahirnya sebuah lagu ini kan sudah melalui mekanisme yang sudah baik dan benar pada saat saya mengira kemarin. Pak Ketua Bawaslu, kenapa sebelum-sebelum tidak melakukan pencegahan? Karena begini, berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU, lagu ini dilahirkan duluan sebelum tagline dari Lembata Jaya. Paket ini lahir. Nah, dalam promosi mereka punya sebelumnya itu juga sudah melahirkan ini. Kenapa tidak melakukan pencegahan? Misalnya memberikan pendekatan kepada paket ini untuk tidak boleh menggunakan ini karena KPU sudah lebih dahulu menggunakan tagline Lembata Jaya. Teledor apa tidak ini dalam hal pengawasan? Saya pikir masing-masing paket kan punya misi, visi dan punya tagline sendiri. Ya, kita juga tidak bisa membatasi apa yang disampaikan di dalam tagline dan visi-visi mereka. Tidak ada solusi? Tetap menggunakan lagu ini dan Lembata Jaya juga tetap menggunakan tagline itu dengan resiko politik yang nanti akan terjadi misalnya? Ya kalau kami tetap dengan ini, karena ini kan lewat sebuah proses yang panjang lewat sayembara dan sangat profesional ini. Kami tidak tahu bahwa di kemudian hari ada pasangan calon yang menggunakan tagline yang sama kebetulan sama dengan ada yang dalam mars kami. Begitu. Jadi mungkin apakah ada kemungkinan polanya berlaku surut, jadi produk pesan yang kemudian itu yang mungkin bisa ditinjau kembali misalnya. Kan ini kalau dinilai sebagai sebuah produk pesan yang harusnya universal untuk semua, kemudian dipakai oleh satu kelompok, no? Apa kemungkinan misalnya KPU dan Bawaslu bisa diskusikan untuk melakukan Merubah lagu itu, karena pasti lagu ini akan sering diperdengarkan oleh penyelenggara misalnya. Nah, paslon juga dengan setiap geraknya terus menggaungkan tagline itu. Apa ada hitungan tidak untuk bisa itu? Karena ya ini kan karya original ya, karya seni, karya original dari yang pencipta mars ini. Tapi memang kalau memang ini kami mungkin bisa kami koordinasi lagi dengan pihak pencipta. Kalau saya bukan soal jadi berlaku surut, maksudnya produk yang kemudian yang dikreasikan oleh tagline itu yang mungkin harus bisa didiskusikan dengan mereka, karena produk yang tadi itu kan produk independen awal, dia lahir lebih dulu. Produk yang kemudian adalah tagline. Sangat boleh jadi tagline itu bisa jadi menginspirasi, itu kan bagian dari strategi ya, siapa tahu. Dan ke depan kan tagline mereka akan gaungkan terus. Lagu juga ini pasti akan sering diperdengarkan di ruang publik. Itu dia makanya. Apakah bisa tidak ini apa? Itu mungkin KPU dan Bawaslu mendiskusikan. Ya bisa, mungkin nanti kita diskusikan untuk kita dekati lagi pasangan calonnya. Mungkin bisa merubah tagline. Kalau kayaknya untuk merubah marsnya ini Tidak bisa. bukan Ini karya orang, karya original ini tidak bisa kita rubah ini. Begitu. Mungkin kita melakukan pendekatan kepada pihak ini yang menggunakan tagline ini. Pak Ketua, bisa disampaikan kepada media bahwa hari ini paket mana saja yang dalam silon tadi sudah memenuhi verifikasi? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi ada dua paket. Yang pertama paket Yeremias Ronaldi Sunur dan Lukas Di Pertama, berkasnya lengkap dan diterima. Yang kedua paket
Thomas Ola dan Gaudensius Mado Warmunin juga berkasnya sudah lengkap dan diterima untuk melakukan proses lebih lanjut, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk 2 pasangan calon. Nah besok nanti Pak Ketua, di hari terakhir, ini maraton ini KPUD dan teman-teman Bawaslu. Kira-kira pengawasannya lebih intens seperti apa sih untuk besok? Kami terus membangun komunikasi dengan pihak LO-nya, pihak penghubungnya, supaya kita bisa mengatur waktu kedatangannya. Mudah-mudahan interval waktunya agak jauh sehingga kita bisa atur. Besok itu kita mulai dari jam 8 pagi sampai pukul 23.59. Waktu mereka sampai 23.59. Kami menanti mereka di sini sampai 23.59. Dalam koordinasi dengan LO, keempat paket itu besok mendaftar atau ada yang tidak mendaftar besok? Ada yang mendaftar paket. Baik, untuk yang mendaftar besok itu jam 10. Jam 10 itu paket dari Nasdem dengan PAN. Jam 10 Nasdem dengan PAN. Kemudian jam 1 paket koalisi dari Demokrat dengan Perindo. Demokrat dan Gelora. Kemudian jam 4 PKB dengan PDIP. Sementara dari Gerindra dengan PSI belum ada jadwal sampai hari ini. Belum disampaikan ke kami. Datanya jam berapa belum disampaikan. Tapi yang 3 paket itu sudah disampaikan. Untuk hari ini Pak Ketua, apakah ada kendala? Hari ini tidak ada kendala. Cuma lampu mati ya? Soal lampu mati tadi ada. Soal lampu mati tadi skenario mungkin. Jangan sampai lampu mati itu skenario karena pada saat mau Mars tadi. Jadi ada skenario untuk kasih mati. Tidak. Siapa yang bisa jelaskan? Pak Sek. Ini rawan juga. Ya, ini cuma kesalahan teknis sih. Teknis tadi. PLN bolak-balik terus ya. Pak Sandro ini dari alam. Ini rekan. Ya, tapi kami usahakan besok untuk listrik penerangan bisa mudah-mudahan dia on sampai pukul 23.59. Ya, tidak ada unsur sengaja, memang kesalahan teknis. Pas teman-teman. Jadi bukan human error, tapi technical error. Cukup. Oke, terima kasih. Cukup. Oke. Terima kasih.